Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tata cara salat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita berlanjut ke pembahasan bab berikutnya, kami akan coba untuk praktekkan apa yang telah kita bahas dari tata cara salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon izin, ya, saya akan berdiri. Ya, kita akan coba praktekkan secara ringkas, karena apa yang disebutkan di dalam kitab itu tentunya tidak semuanya dijelaskan, karena sekali lagi di dalam kitab Umdatul Ahkam itu hanya berisi terkait tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka. Kita akan coba praktekkan terkait tentang tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya ketika kita salat, di antara syarat-syarat sahnya ibadah salat adalah seseorang salat dengan menghadap kiblat. Kecuali kalau misalkan kita salat di atas kendaraan, atau kita salatnya dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan bagi kita untuk salat menghadap kiblat, atau kemudian kita berada di suatu tempat yang kita nggak tahu mana arah kiblatnya, maka kita dianjurkan untuk berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mencari mana arah kiblat. Kalaupun toh misalkan keliru, sepanjang kita telah selesai dari melakukan ibadah sholat tersebut, maka sholat kita tetap dianggap sah. Ya, tidak perlu untuk mengulangi sholatnya lagi. Kemudian tentunya pada saat kita sholatnya adalah sholat wajib, maka kita diharuskan untuk mengerjakannya dengan cara berdiri. Ya, perkara sholat wajib maka kita diharuskan mengerjakannya dengan cara berdiri. Setelah kita hadap kiblat, lalu kemudian kita berdiri yang tegak. Di antara yang dianjurkan juga adalah kita sholat dengan menghadap ke sutroh. Ya, pernah kita jelaskan
yang menjadi batasan antara posisi kita berdiri dengan tempat sujud kita, itu sebisa mungkin ada sutrahnya. Sutrah di sini boleh tiang, boleh meja, boleh kursi, boleh tembok dan lain sebagainya. Kemudian pandangan kita pada saat kita sholat adalah menghadap ke tempat sujud, bukan pandangannya ke depan, bukan juga ke kanan, apalagi ke kiri. Jadi fokus pandangan kita selama kita sholat itu pandangannya ke arah tempat sujud. Tujuannya adalah tentunya untuk menjaga kekhusyuan dari ibadah sholat kita. Setelah kemudian semuanya siap, kita berdiri menghadap kiblat, ada sutrahnya. Kalaupun kemudian kita sholat enggak menghadap sutrah, itu juga tidak masalah. Karena pendapat yang terkuat terkait tentang sutrah itu hukumnya adalah sunnah. Maka setelah kita berdiri menghadap kiblat, lalu kemudian kita sholat menghadap sutrah sambil memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud, barulah kemudian kita bertakbir atau yang disebut dengan apa? Takbiratul ihram, yaitu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Ya, mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Perkara takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan ini boleh dengan salah satu di antara 3 cara. Boleh kita takbiratul ihram bersamaan dengan ngangkat tangan. Jadi Allahu Akbar berbarengan antara mengucapkan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Atau boleh juga kita takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, baru kemudian kita angkat tangan. Itu kedua boleh. Atau yang ketiga adalah kita ngangkat tangan dulu, kita ngangkat tangan, setelah selesai ngangkat tangan baru Allahu Akbar. Itu juga dibolehkan. Jadi sekali lagi, perkara takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan ini boleh salah satu di antara 3 cara. Boleh secara bersamaan, boleh takbirnya dulu baru ngangkat tangan, atau boleh ngangkat tangannya dulu baru takbiratul ihram. Sampai di sini paham ya? Lalu kemudian terkait tentang mengangkat tangan, ada 2 cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama adalah kita ngangkat tangan sejajar dengan pundak atau bahu, dengan posisi tangan kita terbuka, bukan ngepal, bukan kemudian dimiringkan juga seperti ini, apalagi seperti ini enggak, tapi dibuka seluruhnya, sejajar antara kedua tangan kita dengan bahu. Atau cara yang kedua adalah sejajar dengan telinga, Allahu Akbar, sejajar dengan telinga. Jadi ini adalah 2 cara kita mengangkat kedua tangan pada saat kita sholat. Jadi kita ulangi dari awal, kita ucapkan Allahu Akbar, kedua tangan sejajar dengan bahu, atau Allahu Akbar, kedua tangan sejajar dengan dengan telinga. Lalu setelah itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fawada'a yadahul yumna 'alal yusra. Ketika Nabi selesai takbiratul ihram, maka beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri. Jadi caranya langsung yang kiri bawah, yang kanan di atasnya. Jangan diputar, ya, jangan diputar. Kalau ada yang sholatnya dengan cara seperti ini, maka dia harus mendatangkan dalilnya, harus mendatangkan petunjuknya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ngangkat tangan takbiratul ihram, langsung letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ada 3, yaitu boleh dengan meletakkan telapak tangan kanan ini persis di atas telapak tangan yang kiri seperti ini.
Atau yang kedua, boleh juga kemudian meletakkan tangan kita ini persis di tangan kanan kita, ini persis di pergelangan tangan yang kiri sambil di apa namanya ini? Digenggam. Seperti ini. Itu yang kedua. Jadi saat yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah yaitu dengan menempelkan dan menggenggam bagian tangan sebelah kiri di sini untuk kemudian diletakkan di atas tangan kiri kita. Jadi boleh seperti ini, boleh begini, boleh juga seperti ini. Yang nggak boleh begini, ya. Yang gini juga nggak ada. Tapi sampai batasannya di sini kita pegang. Ya. Jadi ini cara meletakkan apa? Tangan atau cara bersedekap. Dan posisi kedua tangan itu berada di dada. Ya, berada di mana? Di dada. Diletakkan di dada. Bukan kemudian di bawah pusar seperti ini, kayak orang lagi apa? Bikin tembok, ya tendangan bebas kalau seperti ini. Ya, tapi diletakkan di mana? Di atas dada. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, barulah kemudian kita dianjurkan untuk membaca apa? Membaca doa istiftah. Doa istiftahnya boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau boleh juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Atau boleh juga subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau kemudian lafal-lafal istiftah yang lainnya. Kurang lebih ada 6 sampai 7 doa istiftah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang terbaik kalau kita sholat, kalau bisa divariasikan. Kadang-kadang pakai doa istiftah yang A, kadang-kadang yang B, kadang-kadang yang C. Makanya kalau bisa, ya teman-teman ini sekalian, jamaah ini sekalian, kalau bisa menghafalkan ya rangkaian dari doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan satu saja, Allahu Akbar kabira terus. Tapi kalau bisa divariasikan dengan doa istiftah yang lainnya. Setelah kemudian membaca doa istiftah, baca apa lagi, Pak? Setelahnya baca Al-Fatihah. Ya, baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca apa? Baca surat atau ayat-ayat tertentu dari surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu selesai, baru kemudian kita akan beranjak dari posisi berdiri menuju kemana? Ke ruku. Pada saat kita akan ruku, maka kita ucapkan takbir lagi, Allahu Akbar, sambil apa? Ngangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan apa? Dengan telinga. Dan ingat, mengucapkan takbiratul ihram pada setiap perpindahan gerakan itu pada saat kita akan mulai apa? Beranjak untuk berpindah. Allahu Akbar, seperti ini. Jangan baru takbir ketika kita sudah pindah ke rukun yang selanjutnya, jangan. Tapi hendaknya Allahu Akbar seperti ini. Enggak boleh kemudian kita angkat tangan, begitu sudah sempurna rukuknya baru kita bilang apa? Allahu Akbar. Jangan. Tapi mulainya dari ketika kita akan pindah ke gerakan yang selanjutnya, ke rukun yang selanjutnya, kita mulai ucapkan Allahu Akbar seperti ini. Ya, pada saat kita ruku, ini tangannya itu menggenggam di mana? Di kedua lutut. Ya, sebagian kaum muslimin itu ada yang sambil megang betisnya. Ya, bukan seperti ini. Karena
cara rukuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punggungnya lurus, sampai-sampai Nabi katakan kalau diletakkan air di atasnya maka bisa dipastikan dia tidak akan tumpah. Lah orang kalau kemudian rukuknya seperti ini, taruh air ya tumpah. Jadi tangannya ini diletakkan di mana? Di lutut. Ya. Lalu kemudian kepalanya juga apa? Juga lurus, tidak terlalu ngangkat seperti ini, tidak juga terlalu apa? Terlalu nunduk. Tapi dia sejajar dan lurus dengan apa? Dengan punggung. Lalu kemudian kita baca doanya. Doanya apa, Pak? Boleh subhana rabbiyal azim 3 kali. Boleh juga subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Tapi ingat, kalau misalkan kita di ruku itu kita baca doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, maka nanti pada saat sujud itu juga doanya apa? Doanya sama. Jangan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ketika ruku, tapi ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Begitu pula pada saat kita ruku, kita baca subhana rabbiyal azim, maka ketika kita sujud juga bacanya subhana rabbiyal a'la. Jadi harus selaras antara apa yang dibaca pada saat apa? Pada saat kita ruku dengan pada saat kita apa? Kita sujud. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi beliau mengambil dari firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi ini ketika apa? Ketika sujud. Ya. Tangan sekali lagi tadi diletakkan di atas apa? Di atas lutut, sambil kemudian pandangan ke bawah dan kepala dengan punggung itu apa? Tegak lurus. Lalu setelah itu kita akan bangkit dari ruku menuju ke i'tidal. Ya, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Pada saat kita berdiri tegak di sini, barulah kita ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, itu juga ada riwayatnya. Atau kita tambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu juga apa? Dibolehkan. Atau dengan lafal-lafal yang datang riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan kita tegak lurus dulu sebelum kita apa? Kita sujud. Jangan kemudian kita bangkit dari ruku belum tegak langsung apa? Langsung sujud. Maka ini artinya kita telah meninggalkan salah satu di antara rukun salat yang menyebabkan salat kita menjadi apa? Menjadi sia-sia. Dan orang-orang yang lalai dari menegakkan rukun-rukun salat, merekalah yang Allah ancam dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam salatnya. Apa yang dimaksudkan dengan lalai dalam salatnya? Ada dua, yaitu mereka-mereka yang mengerjakan salat di luar waktunya atau di waktu-waktu yang akhirnya, atau kemudian yang kedua mereka yang salat tapi tidak memperhatikan rukun-rukun salatnya. Itu diancam kecelakaan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat sekali lagi bangkit dari ruku, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah, sambil ngangkat apa? Ngangkat kedua tangan. Ya, ngangkat kedua tangan. Berarti angkat kedua tangan pada saat perpindahan gerakan itu yang pertama pada saat kita takbiratul ihram, yang kedua pada saat kita akan ruku, yang ketiga pada saat kita bangkit dari ruku. Ngangkat apa? Ngangkat tangan. Setelah itu kita akan beranjak ke posisi apa?
Posisi sujud. Pada saat dari berdiri menuju ke sujud, kita ucapkan juga Allahu Akbar. Ngangkat tangan gak apa? Angkat tangan gak? Tidak. Tapi dalam riwayat yang lain, kadang-kadang Nabi SAW ketika beliau dari berdiri hendak ke sujud, kadang-kadang ya, bukan kebiasaan. Kadang-kadang beliau juga angkat tangannya. Ya, kadang-kadang angkat tangannya. Nah, pada saat kita dari berdiri akan ke sujud, mana yang lebih didahulukan, kaki atau tangan lebih dulu? Itu khilaf di antara para ulama. Dan khilafnya adalah terkait tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ketika seseorang akan bergerak dari berdiri ke sujud, itu dilarang menyerupai seperti turunnya dan jatuhnya seekor unta. Dan jatuhnya atau burukul ibil namanya. Jatuhnya seekor unta mana yang duluan? Kaki dulu atau tangan dulu? Itu khilaf di antara para ulama. Nah, kalau misalkan di antara jamaah ada yang lebih condong misalkan kaki dulu. Terlebih lagi mungkin postur badannya itu gemuk sehingga enggak memungkinkan untuk tangan lebih dulu. Yang lebih mudah adalah kaki lebih dulu. Silahkan. Tapi kalau kemudian berpandangan misalkan bahwasanya yang lebih tepat dalam masalah ini adalah tangan dulu, baru kemudian baru kemudian kaki. Bagi yang berpandangan seperti ini, maka kami sampaikan, hati-hati pada saat kemudian kita akan meletakkan tangan dulu dibandingkan dengan lutut, itu jangan sampai seperti ini. Ya, terlalu jauh ngambilnya. Inilah yang dimaksudkan dengan dengan jatuhnya seekor unta. Ini nggak boleh. Kalau mau tangan dulu, pastikan dekat dulu, lututnya dekat dengan dengan tanah, baru kemudian turunkan tangannya. Jadi jangan jauh-jauh dari atas, itu tangan seperti ini, ya, baru kemudian lutut. Tapi biarkan kemudian lutut kita mendekat. Pada saat akan mendekat, baru kita turunkan kedua tangan kita. Ya, jadi ini tata cara sujud. Ya, beranjak dari berdiri menuju ke sujud. Pada saat kita sujud, telah kita jelaskan bahwasanya anggota sujud itu ada berapa? Ada 7. Apa saja? Kedua tangan menghadap kemana? Hadap kiblat. Jangan seperti ini, tapi menghadap ke kiblat. Kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua kaki. Ya, kemudian yang terakhir adalah dahi dan juga hidung. Ya, hidung ini termasuk bagian dari anggota sujud. Maka nggak boleh orang sujud tapi hidungnya nggak menempel ke tempat sujudnya. Maka hidung harus ikut menempel ke tempat sujud, sebagaimana itu dahi juga menempel ke tempat sujud. Ya, jadi seperti ini. Ya, lalu kemudian posisi kedua kaki ini antara mata kaki yang kanan dengan yang kiri ini dipertemukan rapat seperti ini. Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah ketika meraba-raba posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau sedang sholat, maka beliau menemukan bahwasanya di antara kedua kaki beliau ini dalam keadaan dalam keadaan rapat. Ya, jadi seperti ini. Ya. Lalu kemudian posisi tangan ini telah kita terangkan pada penjelasan sebelumnya. Posisi tangan ini, kedua siku ini menjauh dari dari perut atau dari lambung. Enggak boleh seperti ini. Di hadis yang terakhir kita jelaskan, maka yang seperti ini adalah seperti seperti ya cara duduknya seekor anjing. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti seperti ini. Ya, lalu kemudian kita baca Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu posisi sujud. Lalu ketika kemudian kita akan bangkit dari sujud, sama kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Nah, duduk di antara dua sujud ini ada dua tata cara duduknya. Yang pertama adalah duduk yang disebut dengan duduk
Iftirash, seperti ini duduk iftirash. Kaki kirinya kita apa? Kita dudukin, lalu kemudian kaki yang kanan ini kita biarkan berdiri seperti ini, tegak berdiri seperti ini. Ya, ini namanya apa? Iftirash. Atau boleh juga duduk dengan yang namanya duduk ik'a. Ya. Ini dua telapak kaki kita ini posisinya berdiri, lalu kemudian kita dudukkan seperti ini. Ini namanya apa? Namanya ik'a. Ini boleh seperti ini. Jadi boleh dengan iftirash, boleh juga dengan apa? Dengan ik'a seperti ini. Duduk ik'a seperti ini hanya dibolehkan ketika kita duduk di antara dua sujud. Nggak boleh kita duduk seperti ini pada saat kita tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi ingat, ik'a di sini adalah posisi duduk ketika duduk di antara dua sujud saja. Selain itu tidak boleh. Lalu setelah itu kita membaca apa? Apa doanya? Duduk di antara dua sujud. Rabbik firli, Rabbik firli. Itu yang paling ringkas. Atau Rabbik firli warhamni dan seterusnya. Yaitu posisi apa? Duduk di antara dua sujud. Dan tangan posisinya adalah di atas apa? Apa namanya ini? Lutut, seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu setelah itu sujud lagi. Ya, lalu setelah itu apa? Sujud lagi, kemudian berdiri lagi, kemudian mengerjakan sebagaimana di awal tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan jelaskan terkait tentang pada saat posisi kita tasyahud. Kalau tasyahudnya adalah tasyahud awal, duduknya adalah dengan duduk apa? Iftirash tadi seperti ini. Ya, duduknya dengan duduk iftirash. Adapun tahiyat akhir, maka duduknya dengan duduk tawaruk. Ya, sering kita ingatkan bahwasanya duduk tawaruk ini butuh keleluasaan apa? Keleluasaan tempat. Kalau misalkan tidak bisa kita duduk tawaruk, jangan paksakan kita duduk tawaruk. Ya. Karena kalau misalkan kita paksakan duduk tawaruk karena tempatnya ini sempit, pas, khawatirnya ini nanti akan kita menindih orang-orang yang ada di samping kiri kita. Maka jangan paksakan untuk apa? Untuk tawaruk. Maka boleh kemudian duduknya sambil apa? Sambil iftirash. Ya, karena nggak boleh. Karena hanya demi untuk menjalankan perkara yang hukumnya mustahab, perkara yang hukumnya sunnah, itu sampai menyakiti orang-orang yang sholat di samping kanan dan kiri kita. Nah, pada saat kemudian kita tasyahud, entah itu tasyahud awal dan kemudian tasyahud akhir, maka posisi daripada tangan kita adalah dengan ya mengangkat telunjuk. Dan mengangkat telunjuk itu boleh seperti ini, dengan melingkarkan antara jari tengah dengan jempol, atau boleh juga kemudian jempol ini diletakkan di atas jari tengah seperti ini. Jadi boleh seperti ini, digenggam seperti ini, boleh juga dengan seperti ini. Ya. Jadi begini, boleh seperti ini dan boleh juga seperti ini. Nah, khusus pada saat kita tasyahud, maka sunnahnya itu bukan melihat ke tempat sujud, tapi sunnahnya adalah melihat kemana? Ke telunjuk. Lihat ke arah telunjuknya, bukan melihat ke arah tempat sujudnya. Kemudian apakah jari-jarinya digerakkan atau tidak? Maka ini khilaf di antara para ulama. Dan perkara-perkara khilaf yang seperti ini nggak perlu kita ributin. Yang kemudian mau gerakin karena lebih condong kepada pendapat yang menggerak-gerakkan tangan, silahkan menggerak-gerakkan tangannya. Yang condong kepada pendapat tidak menggerakkan tangan, maka silahkan untuk tidak menggerakkan tangan. Yang penting jangan mengingkari satu dengan yang lainnya. La ingkara fil masail al-ijtihadiyah, enggak boleh saling mengingkari dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama terkait tentang masalah tersebut. Lalu kemudian kita baca doa tahiyat, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan seterusnya. Sampai kemudian pada saat kita selesai dari tahiyat, kemudian salawat kepada Nabi atau salawat Ibrahimiyah, kemudian kita ta'awud,
Kita isti'adah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Doa apa saja? Ya, memperbanyak doa. Memperbanyak doa ketika kita dalam posisi tahiyat akhir sebelum kita salam. Baru setelah selesai doa, kemudian kita mengucapkan apa? Salam. Salam ke kanan lebih dulu. Assalamualaikum boleh, atau assalamualaikum warahmatullah boleh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat kita noleh ini pastikan bahwasanya pipi kita yang bagian kanan ini bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di belakang kita. Ya, jadi kalau kita noleh ke kanan, pipi yang kanan kita ini dilihat oleh orang-orang yang berada di belakang kita. Begitu pula pada saat kita salam ke kiri, pipi yang kiri ini juga bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di belakang kita. Jadi bukan begini-gini aja salamnya, tapi pastikan apa? Pipinya ini bisa dilihat oleh orang yang ada di belakang kita. Nah, ini secara ringkasnya tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana kalau kemudian ada yang sholatnya nggak seperti itu, sah nggak sholatnya? Ya sah, selama yang tidak ditinggalkan adalah rukun-rukun sholatnya. Tapi bisa jadi dari sisi pahalanya itu berkurang. Karena kesempurnaan daripada pahala seseorang ketika sholat itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh seberapa ya dia berittiba, ya seberapa kemudian dia mengikuti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya silakan, satu aja Pak, silakan. Kalau posisi kakinya gimana Pak? Kaki ketika Berdiri. Ketika berdiri. Biasa Pak. Sama pada saat kita berdiri biasa. Gak ada bedanya. Yang begini, ada yang begini. Enggak, posisinya begini aja. Sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Kalau seperti ini susah kita. Bagaimana kita sholat seperti ini? Seperti ini. Makanya kan pada saat kita merapatkan shaf itu ketemu antara tumit dengan mata kaki. Kalau kemudian sholatnya begini, gimana ketemunya? Nggak ketemu. Tapi seperti ini. Ya, lurus. Nah, iya betul, sejajar. Baik, cukup jelas ya, kurang lebih seperti itu. Ringkasnya adalah seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.